Kita optimis, kita siap mati untuk negara kita karena kita ingin jaga negara kita. Tekad kita, sisa hidup kita, kita wakafkan, kita berikan untuk kepentingan negara, bangsa dan rakyat kita. Posisi Polri terancam, Prabowo buka suara. Presidennya Prabowo, nanti polisi akan dikembalikan di bawah Menhan atau di bawah Mendagri atau di bawah Men apa gitu, benar nggak? Coba bayangkan kalau saya jadi presiden. Pada suatu hari yang penting dalam acara dialog kebangsaan yang digelar di Gedung Saspima Lemdiklat Polri, Prabowo Subianto, sosok yang tidak asing lagi dalam jagat politik Indonesia, memberikan jawaban yang menggetarkan mengenai isu yang memanas. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi dengan Polri jika Prabowo terpilih sebagai presiden? Tampaknya Prabowo sudah memiliki jawaban yang tajam dan meyakinkan dengan suara penuh keyakinan. Ia dengan gamblang menjelaskan bahwa Polri akan tetap berada di bawah kendali presiden terpilih, bukan di bawah naungan Kementerian Pertahanan atau Kemenhan atau Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Ini adalah pernyataan yang melekat dalam diskusi tentang struktur pemerintahan dan peran Polri di dalamnya. Pernyataan ini bukan hanya sekedar jargon politik, ini adalah klaim bahwa Prabowo yakini dengan kuat bahwa Presiden harus memiliki otoritas langsung atas Polri. Ia memvisualisasikan dengan penuh semangat, coba bayangkan kalau saya jadi Presiden, lebih gampang langsung ke Kapolri atau lewat lapisan-lapisan lain. Tebak, pakai logika saudara-saudara, Presiden kan lebih gampang kalau dia kasih instruksi, dia pegang full. Pertanyaan ini sekaligus menggarisbawahi betapa pentingnya hubungan antara kepala negara dan Polri. Bagi Prabowo, Presiden harus memiliki kewenangan mutlak untuk berkomunikasi langsung dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri tanpa terkendala birokrasi yang panjang. Ini adalah langkah efektif dalam menjaga dan memperkuat keamanan dalam negeri. Namun Prabowo tidak hanya merespon isu-isu terkait pengalihan wewenang Polri, ia juga menyinggung klaim-klaim yang mengaitkan isu ini dengan dirinya dan dengan tegas membantah semua klaim tersebut sambil mengucapkan terima kasih kepada Polri dan Saspima Lesdikat Polri atas kesempatan untuk berbicara tentang pandangannya. Prabowo menambahkan dimensi lain pada dialog kebangsaan ini, yaitu pentingnya persatuan dan kesatuan bagi masa depan bangsa Indonesia. Dengan nada yang penuh pengabdian, ia menyatakan, saya terima kasih sudah diundang beberapa kali ke PT IKA, Saspim. Ya, tapi karena COVID waktu itu jadi 2,5 tahun, saya gak bisa apa dia gak, kalau saya Vcom atau video conference saja, lebih baik saya langsung ke sini. Namun, bahasan Prabowo tentang peran Polri tidak terbatas pada isu-isu pengalihan kewenangan. Ia juga memberikan sorotan tajam tentang pentingnya memiliki personel kepolisian yang unggul. Baginya, polisi yang unggul adalah aset berharga bagi negara. Mereka harus memiliki kualifikasi pelatihan dan moralitas yang tinggi untuk dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Dalam dialog kebangsaan sebelumnya yang diadakan pada bulan Juni 2023 di Gedung Saspima Lemdiklat Polri, Prabowo dengan semangat mengungkapkan, kita butuh Polri dan polisi yang unggul dalam sejarah peradaban manusia. Negara yang kuat, negara yang berhasil, selalu punya polisi yang unggul, polisi yang hebat, polisi yang dicintai rakyat. Pernyataan ini mencerminkan pandangan Prabowo tentang pentingnya membangun polisi yang profesional dan memiliki kemampuan yang unggul. Hal ini sejalan dengan visinya untuk menciptakan Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera. Namun dalam sebuah pembicaraan, Prabowo Subianto juga mengakui tantangan besar yang dihadapi oleh Polri. Salah satunya tantangan terbesar adalah peran Polri dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Dalam situasi yang penuh dengan berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, Polri harus tetap waspada dan siap menghadapi tantangan tersebut. Selain itu, Prabowo juga menyoroti peran Polri dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang kuat. Baginya, negara yang berhasil selalu memiliki kekuatan yang solid di sektor keamanan. Oleh karena itu, memastikan bahwa Polri berada di bawah otoritas Presiden adalah langkah yang masuk akal dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam upaya memperkuat Polri, Prabowo juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas personel kepolisian. Ia termasuk pelatih yang lebih baik, pengembangan keterampilan dan peningkatan moralitas. Dia percaya bahwa polisi yang profesional dan bertanggung jawab akan lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya dukungan rakyat terhadap Polri. Menurutnya, polisi yang dicintai oleh rakyat akan lebih mudah dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Oleh karena itu, penting untuk menjaga hubungan positif antara polisi dan masyarakat. Dalam dialog kebangsaan di Gedung Saspima
Lemdiklat Polri, Prabowo menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk memberikan sumber daya yang cukup kepada Polri agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Ini termasuk dalam hal peralatan, pelatihan dan fasilitas yang memadai.